Sore ini saya berjumpa dengan Ibu Koni Rumondor, di mana bahwa ada sekelumit peristiwa yang kemudian booming, di mana akhirnya pihak Kejagung mengeluarkan sprint terkait dengan penyelidikan adanya dugaan kerugian negara di Jalan Ring Road 3. Nah, seperti apa ceritanya? Ini akan sedikit diungkapkan gimana asal muasalnya dengan peristiwa ini. Oke, selamat sore Bu Koni. Sore. Jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan klik notifikasinya. Rumondor, di mana bahwa ada sekelumit peristiwa yang kemudian booming, di mana akhirnya pihak Kejagung mengeluarkan sprint terkait dengan penyelidikan adanya dugaan kerugian negara di Jalan Ring Road 3. Nah, seperti apa ceritanya? Ini akan sedikit diungkapkan gimana asal muasalnya dengan peristiwa ini. Oke, selamat sore Bu Koni. Sore. Bu, saya mendengar ada cerita terkait dengan salah satu dari beberapa lahan yang dibebaskan itu kemudian bermasalah, di mana Ibu Koni punya tanah sendiri. Itu seluas berapa dan seperti apa ceritanya? Tanah saya yang terkena di situ hanya luas 2.906 meter persegi. Lalu kemudian belakangan saya tahu ada pembayaran sebesar 6 miliar lebih atas tanah seluas itu. Seluas 2.906 itu dibayarkan oleh pemerintah lewat dinas permukiman itu 6 miliar lebih. Nah, tetapi uang ini tidak saya terima, padahal sah yang punya tanah itu saya. Tetapi oleh Perkim ada salah bayar ke orang lain yang bukan punya, bukan pemilik. Kemudian kelanjutan, apakah ada upaya penelusuran terkait dengan kenapa terjadi salah bayar, kemudian seperti apa penelusuran itu ditemukan sampai bertemu dengan siapa, bisa diceritakan? Tadinya saya tidak tahu sama sekali kalau tanah saya itu ada terkena Jalan Auto Ring Road 3. Nanti pada saat ternyata sudah ada pembayaran, baru saya dapat informasi dari teman saya yang tahu bahwa saya punya lokasi di situ. Dia bilang, coba cek, saya tahu dari BPN sudah ada pembayaran untuk tanah Ring Road 3. Saya tahu kamu punya lokasi di situ. Iya, saya bilang begitu. Dulu sempat kita memang dengar ada kena di situ, tapi kemudian informasi belakangan yang saya terima adalah digeser lokasi itu. Jadi saya nggak terlalu. Jadi ada perubahan bentuk, perubahan lokasi yang dulu Ibu tahu di tempat lain. Di tempat lain. Kemudian bergeser kena ke Ibu. Gitu. Oke, nah saya ingin tahu ini, ketika kemudian Ibu mengetahui itu tahun berapa dan proses pembebasan itu tahun berapa? Jadi saya tahu itu bulan Juni awal ya, 2018. Nah, ternyata proses pembayaran itu sudah terjadi pada bulan April 2018. Lalu akhirnya saya tanya sama kepala dinas sama kepala balai jalan, dan saya menunjukkan lewat Google bahwa ini lokasi saya. Dan dia bilang, waktu itu Pak Rilmandi, dia bilang ini kena lokasi ini kena jalan, ada sebagian kena. Lalu dia bilang coba tanya sama Pak Edi Pena, dia yang bagian pembayaran, dia di kepala dinas Pertim. Jadi saya telepon beliau dan beliau bilang kalau begitu coba datang di kantor dia dan ketemu dengan PPK almarhum Yusuf, waktu itu Yusuf ya. Saya ketemu jam 10 atau hampir jam 10 malam saya datang di kantor dan menyampaikan bahwa menanyakan apa betul tanah ini sudah di lokasi ini. Saya punya gambar lokasi ini terkena Jalan Ring Road 3 itu yang masuk di lokasi saya apa sudah dibayar. Nah,
Almarhum bilang sudah dibayar. Kepada siapa bayar? Ini tanah saya. Dia bilang bayar kepada Ibu Pio. Sebesar berapa? Itu dia bilang 6 miliar lebih. Saya sampaikan bahwa kalian sudah salah bayar karena ini tanah saya yang punya sah, saya bilang itu. Sudah dari situ baru kita kemudian bikin laporan. Iya, kemudian berlanjut ke Kakanwil itu seperti apa dan seperti apa juga yang Ibu temukan mengenai ketika bertemu dengan ketua panitia pembebasan lahan. Saya datang, saya bikin surat laporan. Saya bikin surat laporan pemberitahuan bahwa tanah ini milik saya dan sudah terjadi salah bayar. Saya bikin laporan ke Pak Gubernur, tapi waktu itu mungkin beliau karena sibuk tidak tanggapi. Saya bikin laporan ke Ketua Panitia Kanwil Pertanahan, lalu Badan Pertanahan Manado, terus tembusannya di Pak Kapolda. Nah, kemudian ada hal-hal yang Ibu dapati, misalnya kemudian akhirnya atas dasar itu Ibu melaporkan para pihak, artinya pertama sudah ditetapkan bahwa ada orang lain menerima uang. Kemudian ada hal-hal lain yang Ibu dapatkan, mungkin ada yang menyimpang soal pembayaran atau terjadi kerugian negara. Apa saja yang Ibu laporkan dan kepada lembaga-lembaga apa aja yang Ibu laporkan? Saya sudah laporkan, jadi karena saya ada dapat berkas, salah satu berkas itu surat perintah bayar. Surat perintah bayar kepada Francisca Pio sebesar 50 miliar berapa begitu? 50 miliar sekian lebih. Di atas lahan seluas itu, seluas 2.906. Saya bilang ini apa begitu. Tapi kemudian waktu saya tanyakan itu kepada Pak Edi Kena, bilang oh itu buat berapa orang punya. Sementara di situ tidak tulis untuk berapa orang punya. Di situ jelas ada tulis perorangan. Satu orang kan berarti. Nah itu jadi tanda tanya. Sementara saya juga punya temukan kwitansi sebesar 6 miliar lebih itu pembayaran kepada si Seskapio. Nah atas dasar itu kemudian Ibu melaporkan ke lembaga KPK dan Polda terkait. Dari KPK kasih turun di inspektorat. Oh, jadi diturunkan ke inspektorat. Sementara yang saya punya laporan di Polda itu ditindaklanjuti. Tapi kemudian 1 tahun lebih berhenti. Tadi yang begitu nah ada perkembangan apa-apa. Nanti Kapolda diganti Pak siapa tuh? Belum mau Pak Roy. Oh iya Pak Roy mau ya. Nanti Pak Roy ya, di tangan Pak Roy itu baru Pak Roy suruh bikin surat perintah khusus untuk cepat telusuri itu. Jadi tersangka itu Seskapio. Kemudian sekarang? Nah, jadi tersangka Seskapio itu yang saya heran kok sampai sekarang dia tidak pernah ditahan padahal dia merugikan uang negara 6 miliar lebih. Tapi kok tidak ditahan sampai sekarang? Nah tahun yang lalu itu ada lagi yang serobot masuk di tanah itu, mengaku lagi punya. Sekarang mereka juga sudah jadi tersangka. Sudah dilaporkan juga? Sudah tersangka. Kalau bisa tahu siapa yang sebagai tersangka itu yang masuk? Ada, tadi saya sudah kirim ke ya nama-namanya. Itu sompi, berapa orang sompi itu di situ. Jadi dua peristiwa yang sudah dilaporkan tapi sampai sekarang mandek berhenti di Kejaksaan Tinggi. Terima kasih. OP21 terus berhenti di Kejaksaan Tinggi. Saya tidak tahu itu ada persoalan apa di Kejaksaan Tinggi. Berapa lama terhenti ya? Sudah tahun 2020. Dari 2020 sampai berarti sudah kurun waktu mau masuk 2 tahun Bu ya? Iya. Yang Seskapio itu. Terus yang sompi baru saya tadi sudah sampaikan sudah. Kira-kira tahun lalu dia keluar dia punya. Baru seberapa bulan dia tersangka. Mereka itu mungkin bisa setengah tahun lah ya? Belum juga. Baru Desember kalau nggak salah itu nanti lihat surat itu. Oke, terima kasih atas informasi yang diberikan Ibu Koni bahwa bagaimana peristiwa yang dialami, persoalan bagaimana sebenarnya penyelesaian uang negara ini oleh lembaga-lembaga tertentu, termasuk upaya laporan yang sudah sampai di putusan Mahkamah Agung saya menang. Oke, nah. Kemudian dari putusan kasus terkait dengan kasus kepemilikan yang sah,
Ibu Koni juga sudah berusaha dan berjuang sampai di tingkat Mahkamah Agung, akhirnya memperoleh kemenangan. Tetapi sampai saat juga proses pembayaran belum dilakukan. Nah, seperti apa dan kemana, nanti dengarkan cerita lebih lanjut bahwa persoalan ini sementara bergulir dan Ibu Koni mengharapkan bahwa tindakan pemerintah, tindakan institusi maupun yang terkait kiranya bisa berlangsung dengan baik. Oke, selamat sore, sekian. Hendrik melaporkan dari Manado.